daripada puasa-puasa sunat. Ya, harinya juga termasuk hari yang afdal. Katakan dalam kitab Kanzun Najah Basurur anna minal matlub, ya, bahwasanya malam Asyura itu malam di mana Allah Ta'ala muliakan di hari itu daripada peristiwa-peristiwa. Jadi namanya hari itu tidak mulia, hari itu semuanya sama. Yang menjadikan mulia adalah peristiwa yang terjadi di dalamnya. Ya, seperti halnya Rabiul Awal, tanggal 12 Rabiul Awal, bahwasanya itu hari biasa 12 Rabiul Awal. Yang menjadikan mulia 12 Rabiul Awal adalah kejadian yang ada di dalam 12 Rabiul Awal, yaitu kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu juga hari Asyura. Hari Asyura itu sama halnya dengan hari-hari biasa. Cuma Allah muliakan hari itu dengan beberapa kejadian-kejadian yang sangat luar biasa. Di antara kejadiannya yaitu bahwasanya Allah selamatkan nabinya Nabiullah Musa dari kejaran Fir'aun, ya, ditenggelamkannya Fir'aun di hari Asyura. Ya, jadi ketika Fir'aun itu ingin membunuh Nabi Musa, ya, dikejarnya itu Nabi Musa bersamaan dengan bala tentaranya, Allah selamatkan daripada kejaran Fir'aun itu dengan mendatangkan mukjizat yang sangat luar biasa, yang sudah ma'ruf kalangan masyarakat muslimin tentunya, di mana Nabi Musa berikan mukjizat bisa membelah lautan. Hal itu, kejadian luar biasa itu terjadi di hari Asyura. Lalu kejadian yang lain yang luar biasa, tidak kalah luar biasanya, yaitu di mana kejadian di saat Nabiullah Nuh, ya, itu diselamatkan oleh Allah Ta'ala daripada badai, ya, daripada banjir yang sangat luar biasa, ya. Itu turunnya kapalnya Nabiullah Nuh setelah berbulan-bulan, ya, itu terambang-ambing di atas air, itu turunnya di atas suatu gunung, ya, yang mengatakan satu gunung Tursina dan yang lain mengatakan gunung-gunung. Nah, itu terjadi di bulan Asyura, ya. Turunnya kapal yang dibawa oleh Nabiullah Nuh dari laut, ya, itu terjadi di malam Asyura, di hari Asyura. Dan masih banyak lagi kisah-kisah kejadian yang luar biasa, ya, di mana sekian mengatakan bahwasanya Nabi Isa pun diangkat oleh Allah Ta'ala ke langit, itu terjadi di bulan Asyura, di hari Asyura. Nah, sebab kejadian-kejadian yang mulia ini, maka Asyura merupakan hari yang sangat mulia, ya, dan disunahkan di dalamnya beberapa perkara. Pertama, anna minal matlub fi yaumi Asyura, ya, dituntut kita untuk di hari Asyura ini untuk menghidupkan malam Lailatuhu. Di malam ini kita disunahkan untuk menghidupkan malam ini dengan berbagai kegiatan yang bersifat ibadah, ya, membaca Al-Quran, berzikir, ya, itu dihabiskan malam ini untuk ihya'uha, disunahkan untuk menghidupkan malam ini dengan ibadah. Bahwa min a'zami ma hasal syari', karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sangat menganjurkan untuk menghidupkan malam Asyura, ya. Seperti mana malam-malam di mana 5 malam yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, di antaranya malam Lailatul Id, malam hari Lebaran, itu disunahkan kita juga untuk menghidupkan malam itu dengan ibadah, macam-macam ibadah, terserah, ya. Nah, lima fiha minal ibdadat ar-rabbaniyah. Kenapa sih kita disuruh oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk beribadah, mengkhususkan menghidupkan malam di hari Asyura, di malam Asyura, malam ke-10 bulan Muharram? Karena di dalam malam ini Allah turunkan banyak sekali rahmat, ya. Jadi terserah orang, kalau dikasih rahmat dia mau minta dikasih, kalau nggak minta nggak dikasih. Khusus malam Asyura ini rahmat lebih banyak turun daripada malam-malam yang lainnya, ya. Pertolongan Allah turun di malam Asyura. Wal fuyudatul ihsaniyah, dan tuberan daripada ihsaniyah, nikmat-nikmat, yaitu kebaikan-kebaikan, itu turun di malam Asyura, ya. Maka kita disunahkan di malam itu wala siyama bi qiraatil Qur'anil Karim, untuk membaca Al-Qur'an Karim
atau untuk mendengarkan Al-Quran, atau untuk doa-doa. Karena termasuk doa mustajabah, doa yang diijabahi oleh Allah Ta'ala, yaitu doa di malam Asyura ini, ya. Menghidupkan malam Asyura itu bisa dengan kita hidupkan setengah lebih daripada malamnya. Terserah. Misal mulai dari maghrib itu masuk waktu malam, nanti keluarnya masuk malam itu waktu subuh. Jadi di antara waktu itu kita pakai untuk ibadah, ya. Itu sunnah kita menghidupkan di malam Asyura. Lalu dikatakan oleh ulama ada 10 kesunahan lain dihidupkan di hari Asyura. Dalam bait syair mengatakan sebagian ulama, fi yaumi Asyura asyrun tattasil biha isnatani wal hafadlun nukil. Apa aja yang disunahkan di hari Asyura? Pertama, puasa, ya. Disunahkan kita di hari besok ini, Yaumul Asyura, itu puasa Asyura. Dikatakan bahwasanya puasa Asyura itu puasa yang pertama kali diwajibkan sebelum Ramadan, ya. Jadi sebelum Ramadan itu puasa yang wajib adalah puasa Asyura. Lalu setelah diwajibkannya bulan Ramadan untuk puasa, Asyura menjadi sunnah untuk dilakukan. Kenapa sih Asyura dijadikan hari yang disunahkan untuk puasa? Ketika Rasulullah SAW itu bertemu dengan para Yahudi, orang-orang Yahudi di kota Madinah, mereka melakukan puasa. Orang-orang Yahudi tanya kepada Rasulullah, ya Yahudi, kenapa kok kamu itu puasa? Kata Yahudi, mereka mengatakan, ya Muhammad, kami puasa itu sebab kami merasa syukur, ya, kegembiraan kami atas diselamatkannya Nabi Musa dari kejaran Fir'aun. Untuk rasa syukur itu kita curahkan dengan berpuasa. Kata Rasulullah, kami lebih baik, lebih utama kita untuk bersyukur daripada kalian wahai Yahudi. Makanya disunahkan di hari Asyura untuk berpuasa, ya. Namanya puasa Asyura. Niatnya gimana? Niatnya sama kayak puasa sunnah yang lain. Tinggal niat nawaitu sauma sunnatal Asyura, ya. Terserah, pokoknya kita niatkan besok untuk puasa Asyura. Dan fadilahnya banyak. Di antaranya dihapuskan dosa-dosa yang telah lewat selama 10 tahun, ya. Barang siapa yang puasa Asyura, maka dosanya selama 1 tahun dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu selain daripada puasa Asyura, yang kedua disunahkan juga di dalam hari itu untuk silaturahmi, ya. Kita sunnah untuk silaturahmi antara sama saudara kita. Sunnah, setiap hari sunnah kita silaturahmi. Paling afdal selain Yaumul Id, ya, kayak di Lebaran, waktu Asyura begini juga sunnah. Besok silaturahmi, apalagi kalau kita ke tempatnya orang-orang soleh, disunahkan tuh. Di hari Asyura besok tanggal 10 Muharram kita ziarah, kita silaturahmi ke orang-orang alim, ya. Minta doanya orang-orang alim. Lalu sunnah lagi di hari Asyura besok kita sedekah, ya. Diafdolkan besok sedekah amalannya. Terserah sedekah 1.000, 5.000, terserah, ya, semampunya kita. Terus disunahkan juga di hari Asyura untuk mandi, ya. Lalu untuk pakai celak, ya, pakai celaknya. Cepak ya. Nah, ini pakai, ya, sunnah besok, Bu, ya. Terus ziaratu alimin, sunnah kita ziarah besok tuh. Ya, mau ke Habib Hussein atau mau ke tempatnya Kang Bandan, tempatnya Habib Ahmad, ya, Asyadiri, ya. Nah, atau gak cuma yang sudah meninggal, atau yang masih hidup, kita ziarah ke tempatnya orang alim, ke ustaz, atau ke kiai, ke habaib. Itu besok sunnah minta doanya. Juga sunnah di hari Asyura untuk ya datu maridin. Kalau ada orang sakit, disunahkan besok kita jenguk orang sakit itu, ya. Misalnya ada saudara yang sakit atau temannya sakit, besok itu waktu sunnah untuk menjenguk orang sakit. Terus ini selanjutnya disunahkan juga di hari Asyura untuk masmurok sil yatim, ya, untuk
kasih orang-orang yatim itu uang ya, atau ya yang membahagiakan mereka lah. Nah, karena orang yatim ini, yang dikatakan yatim adalah satu orang yang ditinggal mati oleh abahnya, oleh bapaknya ya, dan dia masih belum balik. Nah, maka sangat dianjurkan bagi orang muslimin untuk membahagiakan mereka di hari Asyura ya. Terus sunnah mengusap kepalanya ya, diusap kepalanya. Wa tausiatu alal iyal, ini untuk orang tua ya, terutama untuk bapak ya, itu disunahkan di hari Asyura untuk membahagiakan keluarganya dengan kasih makanan yang enak. Biasanya mungkin makan tempe atau makan sop apa. Besok untuk khusus hari Asyura masak yang enak ya, masak ayam atau ikan atau apa yang enak, yang sekiranya itu di hari itu keluarganya itu senang ya. Disunahkan di hari Asyura untuk membahagiakan keluarganya, entah diajak jalan-jalan atau mana ya, itu karena katakan barang siapa yang dia itu membahagiakan keluarganya di hari Asyura, memberikan makanan yang enak ya, yang kayak biasanya, itu akan riziknya selama 1 tahun itu akan dilancarkan oleh Allah Ta'ala ya, itu. Lalu setelah itu wataklimul atfar, nih potong kuku sunnah juga ya, dianjurkan besok potong kuku. Terus dianjurkan juga besok baca surat Qul Huwallahu Ahad 1000 kali ya. Baca Qul Huwallahu Ahad mulai besok atau mulai nanti malam tidak apa-apa. Baca Qul Huwallahu Ahad berapa? 1000 kali. Itu adalah amalan-amalan yang dianjurkan kita lakukan di hari Asyura, yaitu tepatnya mulai nanti malam ya. Dan juga disunahkan juga ya, dianjurkan di malam Asyura atau di hari Asyura untuk kita melakukan sholat 2 rakaat dengan membaca ayat kursi sebanyak 360 kali. Ini amalan para ulama nih. Jadi besok sholat 2 rakaat, terus baca ayat kursi 360 kali, terus baca ayat kursi 300 habis sholat 2 rakaat, nanti baca ayat kursi 360 kali sambil menghadap ke kiblat ya. Itu Allah akan jaga dia selama 1 tahun itu ya. Dan masih banyak lagi amalan-amalan yang dianjurkan di dalam hari Asyura ya. Dan banyak doa-doa yang mungkin bisa nanti dibaca di malam ini atau di besok harinya ya. Ini merupakan amalan-amalan yang dilakukan para ulama kita ya. Insyaallah kita bisa menjalankannya. Yang penting besok yang paling dianjurkan yaitu puasa Asyura namanya. Jadi sunahkan aslinya 3 hari. Puasa hari ini namanya Tasu'a tanggal 9, besoknya namanya Asyura ya, besoknya lagi namanya puasa tanggal 11 yang sunnah juga. Jadi 3 hari itu sunnah. Nah, itu sedikit kita membahas tentang keutamaan atau seputar masalah Asyura ya, seperti itu. Nah, sedikit membahas ini kitab Sulamut Taufik milik Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir ya. Beliau orang yang Masya Allah seorang ulama dari kota Tarim, kota Hadramut, daerah Hadramut, yaitu khususnya di daerah namanya Masileh. Daerah Masileh ini daerah yang di situ tempat para ulama banyak, termasuknya Habib Abdullah bin Husain bin Tahir. Habib Abdullah bin Husain bin Tahir ini termasuk ulama yang terkenal di zamannya ya. Beliau punya kitab karena Sulamut Taufik. Bismillahirrahmanirrahim. Beliau Habib Abdullah bin Husain bin Tahir mengatakan, faslun yajibu ala kulli mukallafin ada ujami ima aujabahullah alaihi. Wajib bagi setiap orang yang mukallaf. Orang mukallaf itu siapa?
orang yang mukallaf. Masuk Orang Islam. mukallaf itu orang Islam. orang Islam. Terus balik akil. Ya. Jadi kalau kita itu sudah balik terus punya akal, itu kita dituntut untuk menjalankan syariat. Ya. Nah, wajib bagi setiap orang yang sudah balik, sudah akil untuk menjalankan semua perintah Allah yang diwajibkan kepada dirinya. Wa yajibu alaihi ayyu'addiyahu ala ma amarahu Allah bihi minal ityan bi arkanihi wa syurudihi. Nih, dan juga menjalankan semua yang diwajibkan oleh Allah kepada kita dengan menjalankan semua rukun-rukun dan syarat-syarat itu semua. Ya, wa yajibu alaihi amrun man ra'ahu tariku syai'in minha. Dan juga wajib kita memerintahkan bagi orang yang meninggalkan kewajibannya Allah agar orang itu menjalankan perintahnya, terutama bagi seorang tua yang punya anak, ya, itu syariat mengatur pendidikan anak. Jadi anak itu dididik oleh syariat bahwasanya anak yang sudah masuk umur 7 tahun, ya, wajib bagi kedua orang tuanya untuk mendidik hukum-hukum agama. Mulai diajarkan tuh bagaimana mengenal Allah Ta'ala. Ya, anak yang umur 7 tahun wajib bagi orang tuanya untuk mengenalkan diri mereka siapa itu Rasulullah SAW. Lahirnya di kota mana Rasulullah itu, meninggalnya di kota apa Rasulullah itu, wajib diajarkan. Kalau ditinggalkan ini kepada anak-anak, maka kita sebagai orang tua, ya, itu akan berdosa. Ya, nanti di akhirat bakal tuntut. Kenapa anak kamu kok nggak kamu ajarkan tentang hukum syariat? Kalau emang orang tua nggak mampu untuk mengajarkan, disebabkan apa? Mungkin adanya kerja, ya, kesibukan daripada kerja ataupun kesibukan yang lain. Wajib kalau seandainya dia tidak mampu untuk mencarikan guru yang mengajarkan dia tentang hukum syariat. Gitu. Tidak boleh anak itu ditelantarin. Kenapa? Sebab seandainya anak itu ditelantarin, terus anak ini kok nggak menjalankan sholat, ya, dia meninggalkan sholat sampai dia itu besar, itu yang dosa bukan cuma anaknya, yang dosa orang tuanya ikut dosa. Sampai dikatakan bahwasanya nanti di akhir zaman apa? Di akhir zaman ada orang tua yang diseret ke neraka oleh anaknya sendiri. Ya, jadi anak itu selain daripada kita sebagai penenang dari penghibur kita, itu adalah suatu amanat yang diberikan oleh Allah Ta'ala kepada kita. Ya. Nah, kalau masalah rizki Allah Ta'ala, kita nggak boleh khawatir tentang masalah rizkinya anak itu gimana nanti makannya gimana. Allah Ta'ala sudah menjamin. Tapi masalah ilmu syariat itu yang perlu kita khawatirkan. Ya, anak itu perlu kita jaga. Bagaimana seorang menjaga anaknya dengan apa? Mengajarkannya sejak dini tentang syariat. Ya, karena apa? Ingatan seorang anak itu masih tajam. Ya, dikatakan seorang anak itu yuladu al-fitrah, lahir dalam keadaan suci, dia itu ibarat kain putih. Ya, tergantung orang tuanya. Kalau orang tuanya itu kain mau dikotori dengan debu, mau dibiarkan di pinggir jalan, akhirnya kotor itu kain. Ya, tapi kalau kainnya itu dirawat, ya, ditaruh di tempat yang bersih, ya, dicuci di atas segala macam, anak itu akan bersih. Nah, itu makanya seorang anak ini ingatan yang terambil daripada rekaman anak masih kecil itu akan sampai ke usia tuanya. Sehingga seorang anak yang masih kecil itu biasanya ketika diajarkan ilmu agama, diajarkan sholat, itu tidak lupa sampai dia itu meninggal. Karena dalam segi keilmuan para ilmuwan mengatakan ada memori yang orang itu tidak akan lupa sampai dia itu mati. Ya, sampai dia itu mati, ini memori akan menjadi ingatan yang tajam. Termasuk apa? Memorinya anak kecil, ya, memori anak kecil yang masih bagus, ya, ketika dia diajarkan kebaikan itu akan terekam sampai dia itu meninggal. Ya, kayak kita misalnya, ya, kita dari kecil misal dengar lagu-lagu anak-anak kan,
Itu kan masih terekam sampai sekarang, nggak lupa, ya kan? Nah, anak kecil kalau dari kecilnya udah diajarkan bagaimana caranya bacaan-bacaan sholat, insya Allah sampai dia besar itu apa? Nggak lupa, gitu, ya. Maka wajib juga atas orang tua untuk memerintahkan anaknya yang dia itu agar tidak meninggalkan sholat. Sejak umur berapa? Sejak umur 7 tahun, ya. Mulai itu 7 tahun diajarkan tata cara ibadah. Nanti umur 10 tahun kok masih anak itu meninggalkan ibadah, wajib bagi orang tua untuk ditaboknya itu, ya, ditampol, ya, dipukul, ya, dipukul. Kalau umur 10 tahun masih tidak mau, ya, itu dipukul. Nah, pukulannya itu bukan pukulan yang sampai melukai, ya. Jangan dipukul pakai pakai sapu, enggak pakai besi, jangan, ya. Pukulan pakai sarung, ya, yang enggak melukai pukulannya itu. Yang penting anak itu mau sholat. Nah, itu wajib, ya, bagi orang tua untuk memerintahkan anaknya untuk melakukan sholat atau puasa. Wa yajibu alaihi qahru ala dalik in qadra alaihi wa illa fayajibu alaihi inqad biqalbihi. Nah, seandainya ada orang itu melihat ada orang yang maksiat, gimana hukumnya? Seandainya dia itu nggak takut untuk bahaya dirinya, wajib diingatkan, ya, wajib diingatkan, jangan kamu itu bermaksiat, ya. Kalau kamu tetap maksiat, kamu nanti dosa, masuk neraka. Wajib hukumnya mengingatkan orang untuk agar meninggalkan maksiat. Seandainya dia takut kalau dia itu mengingatkan orang itu nanti akan bahaya untuk dirinya, misal bakal dipukuli, ya, kalau diingatkan ini saya bakal dipukulin, digebukin, gimana ini? Nah, kalau seandainya dia takut akan bahaya dirinya, maka, ya, dia ingkar dengan hatinya, ya. Ada satu kisah, yaitu daripada orang Yahudi yang terkenal kisahnya dalam Al-Quran disebutkan namanya Ashabus Sabt, ya. Ashabus Sabt, orang-orang Yahudi namanya Ashabus Sabt, yaitu para Yahudi yang dimurkai oleh Allah Ta'ala, yang dirubah mereka dari manusia ke kera, namanya Ashabus Sabt. Nah, jadi Ashabus Sabt ini orang Yahudi itu sama Allah Ta'ala diberikan kesempatan, namanya dikasih istirahat, hari libur di hari Jumat, ya. Udah hari Jumat jadi hari libur, kayak kita kan hari Jumat hari libur Islam aslinya, ya. Ya. Tapi Yahudi tidak mau, Yahudi mintanya hari Sabtu, ya. Akhirnya karena protes seperti itu sama Allah dikasih hari Sabtu sebagai hari libur. Nah, di hari Sabtu diharamkan bagi mereka untuk mencari ikan, ya. Diharamkan untuk nyari ikan. Terus ketika mereka itu notabene adalah orang nelayan, ya, mereka mencari ikan di hari Minggunya ternyata ikannya nggak ada. Ikan di lautan itu di hari Minggu sama Allah Ta'ala diperintahkan untuk ke laut, ke tengah laut, ya. Nggak hanya di tengah laut, untuk ke laut yang paling dalam. Sehingga di hari Minggu itu ikan nggak ada di pinggir-pinggir pantai. Di hari Senin nggak ada ikan, ya. Sampai hari Jumat nggak ada ikan. Sampai hari Sabtu, di mana diharamkan mereka untuk menjaring ikan, ikannya baru pada normal, baru keluar dari ke pinggir-pinggir pantai ikannya sampai, ya. Akhirnya itu berulang kali seperti itu mereka melakukan suatu tipu muslihat. Dengan apa? Dengan digalinya di pinggir-pinggir pantai itu parit, ya. Sehingga mereka tebarkan jaring di hari Jumat, hari Sabtu ditinggal, hari Ahad ya ambil itu jaring. Yaitu mereka sangka itu enggak termasuk maksiat, itu adalah kemaksiatan, ya kan? Termasuk kemaksiatan. Karena apa? Sama aja mereka jaring di hari Sabtu yang diharamkan, kan seperti itu. Akhirnya daripada orang-orang ulama situ ada yang memperingatkan, wahai orang Yahudi, jangan kamu mancing di hari Sabtu, itu haram hukumnya. Tapi mereka tetap ngeyel, ya, mereka tetap melakukan perkara yang haram itu. Nah, untuk orang-orang Yahudi, ya, bedanya
orang Yahudi di zamannya Nabi Musa, ketika kena adab langsung adabnya turun. Ya, mereka kalau dosa langsung adabnya turun. Kalau umatnya Rasulullah ditunggu tobatnya. Ya, kalau tobat diampuni dosanya. Ya, sampai orang itu mati. Ya, kalau belum tobat baru disiksa. Kalau orang Yahudi enggak, umatnya Nabi Musa. Nabi Musa begitu melakukan suatu kemaksiatan, langsung itu adabnya turun. Setelah mereka melakukan kemaksiatan, orang-orang Ashabus Sabat itu, ya, di hari Ahadnya mereka dirubah wajahnya oleh Allah Ta'ala menjadi kerak. Ya, jadi satu kampung menjadi kerak. Enggak hanya juga orang yang melakukan perbuatan dosa, orang yang ridho sama kemaksiatannya mereka itu pun dikutuk menjadi kerak. Ya, maka dari itu kita sebagai umat Islam, ketika kita melihat perkara yang haram, wajib bagi kita untuk mengingatkan orang itu untuk meninggalkan perkara yang haram tersebut. Seandainya kita takut, ya, kita takut bahwasanya kalau saya ingatkan saya akan menimpa bahaya pada diri kita, maka hukumnya kita wajib ingkar dengan hati kita. Ya, tidak boleh ridho kepada kemaksiatan. Itu adalah perintah dari Allah Ta'ala. Wadhalika ad'aful iman, itu adalah iman yang paling lemah, yaitu ketika seseorang itu memerintah ingkar sama kemaksiatan hanya dengan menggunakan hati. Wa yajibu tarku jami'il muharramati, dan wajib untuk umat Islam meninggalkan semua bentuk keharaman yang diharamkan oleh Allah Ta'ala. Ya, semua bentuk keharaman wajib kita untuk menjauhinya. Seperti apa? Hukukul walidain, berani sama kedua orang tua. Ya, hukukul walidain ini termasuk dosa yang sangat besar. Ya, berani sama orang tua. Dikatakan dalam Al-Quran, wala taqulahuma uffin, termasuk daripada berani sama orang tua ketika hanya mengatakan pada orang tua, ya, orang tua perintah, nak, tolong nak, belikan ini nak, itu aja. Ya, itu termasuk daripada bantah, apalagi sampai orang itu bertak dengan ucapan yang keras kepada kedua orang tuanya. Sehingga salah satu sahabat Nabi dalam suatu riwayat itu apa? Dia itu sebelum meninggalnya disiksa dengan apa? Ketika mau mati itu jasadnya ruhnya nggak mau keluar dari jasadnya. Nazak, ya. Dia sakaratul maut, kesiksa. Nggak mau mati, ya, berhari-hari. Sampai sahabat ngeluh ke Rasulullah, ya Rasulullah, itu sahabat tidak mau ruhnya keluar dari jasadnya. Ya, si Jurej, ya, tidak mau keluar ruhnya dari jasadnya. Kenapa ya Rasulullah? Ya, lalu Rasulullah, ya, coba ini mungkin punya orang tua enggak? Oh, dia itu, ya, sahabat ini punya orang tua apa enggak? Ternyata dia itu masih punya ibu, ya, masih punya ibu. Lantas ibunya ini, ya, disamperin sama sahabat, terus dikasih tahu bahwa anaknya itu mau mati, ya, sudah dalam keadaan sakaratul maut, tapi ruhnya nggak mau keluar. Ada apa ini? Mungkin punya kesalahan daripada ibunya, minta maaf. Ya, ibunya nggak mau maafin. Ya, sampai berkali-kali sahabat itu minta ibunya maafin, tapi nggak dimaafin. Akhirnya sahabat datang ke Rasulullah, ya Rasulullah, itu ibunya sahabat yang meninggal tadi tidak mau maafin. Ya udah, ngomong sama ibunya, kalau seandainya masih nggak mau memaafkan, itu jasad anaknya mau saya bakar dengan api. Ya, kumpulkan ya sahabat kayu bakar di sekeliling jasadnya si sahabat tadi. Ya, setelah dikumpulkan itu kayu bakar di sekeliling sahabat, itu apinya sudah menyalakan sama Rasulullah. Ibunya datang dalam keadaan menangis. Ya Rasulullah, saya maafkan anak saya daripada kesalahan-kesalahannya. Langsung anak itu ruhnya bisa keluar. Kenapa sih bisa seperti itu? Dalam kisahnya itu, ketika masih dulu hidup sama ibunya, itu anak, ya, pernah menyakiti satu kali ibunya. Ketika dipanggil sama ibunya, dia nggak jawab. Ya, ketika ibunya memanggil, itu tidak jawab. Dan kesalahan yang lain, itu anak lebih mementingkan istrinya daripada orang tuanya. Ya, sehingga hal itu menyakiti ibunya.
Bahkan anak itu meninggalkan ibunya sendiri untuk memilih ya bersama istrinya. Hal itu menyebabkan sakit hati orang tua. Ya. Karena hal itu maka Allah jadikan suatu peringatan untuk orang-orang Islam bahwasanya hak orang tua itu di atas segalanya. Ya. Terus juga diharamkan kita qat'ur rahim, memutus silaturahmi. Hukumnya haram. Syurbul khamr, qatlun nafs, aklu riba, zina dan lain-lain, ini termasuk perbuatan-perbuatan yang wajib kita jauhi. Ya. Wa naha murtaqibuha, dan Rasulullah mencegah melakukan kemaksiatan. Wa man hu qahran in qadara alaihi wa illa wajaba ayun kiradari bi qalbihi wa mufaraqati mawdil maksiyah, dan kita harus meninggalkan tempat-tempat maksiat. Jangan kita masuk ke tempat maksiat. Wal haram ma tawa'adallahu mutaqbil iqab, perkara yang haram adalah yang Allah ancam bagi pelakunya dengan siksaan, itu namanya perkara yang haram. Wa wa'ada tarikhu bisawab, dan Allah janjikan orang yang meninggalkan perkara itu dengan pahala, itu yang namanya haram. Jadi barang haram itu barang kalau kita lakukan maka akan menerima balasan berupa siksaan di akhirat nanti. Ya. Faslun wallahu a'lam bishawab.